wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatidz, para guru, pengurus DKM, serta Bapak Ibu saudara sekalian jamaah sholat Isya musola Saudara Siti yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala. Mengawali tutum pada malam hari ini, tentu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya malam hari malam ke-8 di tengah rintik hujan kita masih diberi kekuatan untuk tetap melaksanakan amalan Ramadan, yaitu sholat Isya dan juga sholat tarawih dan zikir bersama. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat teriring salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam urusan perjuangannya. Malam hari ini dalam rangka mensupport amal Ramadan kita dan beberapa kegiatan sosial kita sambil tema jadikan Ramadan sentra kerinduan dan harapan kita. Kenapa Ramadan harus menjadi sentra kerinduan dan harapan kita? Yang pertama, karena ternyata Ramadan adalah nikmat dan kesempatan yang tidak tergantikan. Saya akan mengambil kisah yang sangat populer dari hadis Rasulullah SAW. Ada dua orang dari negeri Kota masuk Islam. Yang pertama begitu syahadat dan Rasul langsung berperang dan syahid. Yang kedua, setahun kemudian baru dia meninggal dan itu mati biasa, tidak syahid. Yang menarik adalah Tolha bin Ubaidillah bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat surga dan membuat dia kaget luar biasa. Ternyata orang yang meninggal setahun kemudian setelah mati syahid mendahului temannya mati syahid masuk surganya. Bahasa kita disiap. Itu membuat Tolha penasaran, maka dia nggak buang waktu, besok paginya menemui Rasul bersama sahabat yang lain lalu menyampaikan, ya Rasul, saya mimpi surga dan seperti yang saya sampaikan tadi. Apa kata Rasul? Apa yang kamu herankan wahai Tolha? Bukankah orang yang kedua sempat ketemu satu Ramadan dan sempat sholat sunnah sekian rakaat? Para sahabat mengatakan, betul ya Rasulullah. Ketahui bahwasanya perbedaan jarak masuk surganya antara yang ketemu satu Ramadan dan tidak itu lebih jauh jaraknya dari langit dan bumi. Satu Ramadan bisa membuat masuk surga itu lebih cepat daripada berangkat ketemu satu Ramadan. Artinya kalau hari ini Allah takdirkan kita sampai di bulan Ramadan, maka ini adalah anugerah agung yang harus kita syukuri. Jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik sepanjang yang pernah kita lalui. Kenapa? Kalau seandainya ahli kubur boleh diizinkan kembali ke dunia, mereka ingin minta kembali walaupun satu Ramadan, karena begitu hebatnya Ramadan. Dan yang kedua, kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang kita masih ada atau tidak. Artinya kalau tahu akan datang Ramadan yang datang kita sudah tidak ada, ini Ramadan terakhir bagi kita. Kita seperti pada perpisahan yang seakan-akan tidak akan ketemu Ramadan lagi, sehingga betul-betul kita menjadikan Ramadan yang kita rindukan dalam pelukan kita yang tak sejengkal pun waktu yang kita lewati kecuali diisi dengan berbagai kebaikan seperti yang tadi disampaikan oleh panitia pembangunan masjid. Panitia tadi kami selalu mengajak itu. Yang pertama, di samping Ramadan adalah nikmat dan kesempatan yang tidak tergantikan, ternyata Ramadan datang membawa gerbang harta karun yang luar biasa. Di buku Inspirasi Ramadan yang sudah saya tulis di buku yang ke-7, Ramadan seperti tanah yang subur yang luar biasa. Apa di antara kesuburan Ramadan yang luar biasa?
Di antaranya Rasul menyampaikan, atakum Ramadan syahrul mubarak. Ramadan telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Coba baru mendengar kata berkahnya hati kita sudah rasanya indah sekali, magic sekali kata berkah. Syukur kalau kita dikasih waktu umur sisa umur ketemu yang berkah. Syukur kalau kita dikasih rumah tangga yang berkah. Dan hari depan kita ada bulan yang full berkah. Saya yang keberkahan ini tidak otomatis didapat oleh semua orang. Keberkahan yang dibawa oleh gerbang Ramadan harus direbut. Ini masalahnya. Kebaikan ini apa? Di samping full Ramadan penuh berkah, di hadis ini di bawahnya, ini kan panjang hadisnya, dikatakan lillahi fihi lailatul khairun min syahr. Sungguh di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan atau kurang lebih 84 tahun. Manusia siapa yang terhalang tidak bisa mendapatkan kebaikan, itu sungguh dia terhalang. Artinya apa? Celaka banget ya kalau sampai ada gerbang keberkahan datang dan kita gak kebagian. Bagaimana tidak ibadah satu malam itu sama dengan ibadah 84 tahun. Kita baca Quran malam itu seperti baca Quran sepanjang 84 tahun. Kita sholat sepanjang 84 tahun. Lalu apa menang Lailatul Qadar bagi kita? Ada 3 di buku saya tulis. Pertama, Lailatul Qadar malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena malam itu turunnya Al-Quran yang pertama. Kenapa disebut Al-Quran sebagai malam kemuliaan? Karena hanya dengan Quran orang bisa mencapai kemuliaan dunia akhirat. Perhatikan dengan baik. Ini kajian ilmiah. Manusia bisa kaya tanpa Quran, Pak. Kita lagi luar sana. Manusia bisa sukses mencapai karir tinggi tanpa Quran. Manusia bisa terkenal tanpa Quran. Tapi satu, manusia nggak akan bisa bahagia tanpa Quran. Kalau anak kaya menjadi bahagia, maka Adolf Hitler orang terkaya di Jerman nggak mati bunuh diri. Kalau para jabatan tinggi presiden raja, Vargas presiden Argentina nggak akan menembakkan pistol ke jantungnya. Kalau orang cantik kaya terkenal bisa bahagia, Marilyn Monroe nggak mati bunuh diri. Dan bahagia itu tidak ada di dunia sebetulnya. Karena sebahagia dunia masih ada ketakutan. Yang kaya takut miskin, yang terkenal takut turun. Seperti yang di Korea sekarang banyak orang-orang terkenal bunuh diri. Kebahagiaan ada di surga. Tapi ada wakil yang mendekati itu di dunia, Pak. As-sakinah, tenang. Dan ketenangan hanya milik orang yang pegang Al-Quran. Bulan Ramadan jadi bulan doa. Tingkatkan interaksi kita dengan Quran. Berakrab-akrab dengan Quran. Karena Quran adalah mukjizat, sekecil apapun interaksi dengan mukjizat pasti kita kebagian. Makanya kalau saya baca sejarah para ulama, Imam Syafi'i itu kalau di luar Ramadan sehari semalam sekali khatam, sehari semalam. Di Ramadan setiap sehari semalam 2 kali khatam. Berarti kelas kita harusnya minimal kan udah malam yang ke-8 sudah 2 kali khatam. Harusnya sehari 10 juz kita ini udah malam yang 10 juz yang berikutnya. Ya Pak DKM ya harus tadi malam kan khataman yang kedua kali. Oh gitu. Ini ya makanya testimoni Bapak yang belum ngerasain harus ngerasain itu beda sekali. Dia harus malam khatam yang ketiga nanti digaris. Jadi kurang lebih sebulan nggak sebanyak-banyak 10 kali khatam. Ya kalau sebulan baru sekali khatam kelas TK menurut saya kelas TK lah ya baru latihan gitu ya. Tapi lumayan daripada nggak baca sama sekali karena ini bulan Quran gitu ya. Yang kedua Lailatul Qadar adalah malam yang penuh sesak. Kenapa? Malam itu turun malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kenapa disebut penuh sesak? Malaikat yang segitu banyaknya turun sebagai gambaran banyak malaikat. Kalau kita tawaf umroh itu bisa berapa kali tawaf sama malaikat di Baitul Maqmur ada di atas langit sana ada di langit sana ada namanya Ka'bah Baitul Maqmur Ka'bahnya para malaikat sekali tawaf sampai kiamat yang nggak bisa tawaf lagi antri. Bayangin aja dan sebanyak turun ke dunia untuk apa? Memantau kegiatan manusia dan membantu usahanya sampai terbit fajar. Waktu itu tidur yang dibantu lagi main TikTok
yang dibantu lagi ngobrol, gimana? Coba, ini yang disebut harus kebahagiaan apa? Keberkahan. Makna yang ketiga ini yang menarik, seperti yang pernah dibicarakan di buku kita Revolusi Pelahiru. Malam Lailatul Qadar, malam penentuan takdir kita setahun yang akan datang. Ini malam takdir yang takdir yang bisa diubah. Kalau tahu bahwa ini malam penentuan takdir, maka tugasnya membuat proposal kehidupan. Secara kolektif mimpi kita masjid selesai, secara kolektif, secara pribadi apa yang ingin coba ajukan dulu, jangan sia-siakan. Ya, ini kebaikan yang pertama. Jadi di samping malam keberkahan, Ramadan bulan berkah, Ramadan adalah Lailatul Qadar. Berikutnya apa? Malam doa dikabulkan, bulan berdoa dikabulkan. Rasul mengatakan salah satu laku dawamu yang pertama as-salatu itu. Ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Yang pertama doanya orang puasa dari sahur sampai buka. Artinya harus punya program loh, habis subuh doa apa, duha apa, itu disiapkan betul. Seperti yang saya sampaikan pada persemian doa, ya Allah tanamkanlah dalam dadaku harapan untukmu, putuslah harapanku kepada selain hingga tidak merasa gantungkan harapan kepada semua. Ini rasanya wajib dilantungkan terus menerus kepada Allah, sehingga kita belum bergantung kepada Allah. Yang lainnya apa? Dosa diampuni. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dosa-dosa diampuni. Apa urusannya kita harus merebut ampunan? Setiap orang beriman masuk surga, walaupun imannya sebiji salib, tapi sayangnya kalau dia masih bawa dosa, nggak langsung ke surga, direbus dulu di neraka. Habis dosanya baru pindah ke surga. Nah, kalau sekarang tidak mau merebut ampun yang di dunia, sama dia lagi matur sama Allah, ya Allah biarkan saya masuk neraka. Alhamdulillah. Jadi kita nggak mau mampir ke neraka kalau bisa, mumpung ada ampunan, raih ambil nanti. Buat masih banyak nanti kalau Bapak yang sudah dapat buku inspirasi Ramadan dibaca itu bagaimana kesuburan Ramadan yang luar biasa itu. Dan kesuburan yang paling subur yang kita nanti adalah tentang status orang yang puasa, insya Allah akan digelar muttaqin. Ayat yang berulang disampaikan pada asal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas berpuasa seperti wajiban kepada orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Lalu kalau kita takwa apa untuknya? Ternyata takwa adalah kunci sukses tanpa batas dunia dan akhirat. Bapak bisa lihat ya di rumah Quran surat 3 ayat 200 sampai di ujung. Ayat Al-Imran cuma 200 ayat di ujung. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu beruntung. Pernah nggak Pak kamu apa persamaan beruntung? Beruntung sama dengan berhasil, berhasil sama dengan sukses, sama dengan bisa meraih apa yang kamu ingini. Loh kan terjemahan kita sesuai bahasa kita, bahasa kita seperti itu. Berarti kalau dimaknai ayat tadi, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung sama dengan bertakwalah kepada Allah supaya kamu sukses, supaya kamu berhasil, supaya kamu bisa meraih apa yang kamu ingini. Apa yang diingini? Berbeda keinginan tapi sama pada umumnya. Satu, supaya orang beriman ingin amal ibadah diterima, dan hanya orang yang bertakwa amal ibadah diterima. Al-Maidah ayat 27. Yang kedua, setiap kita ingin ilmunya luar biasa, ngurus dunia perlu ilmu, ngurus akhirat perlu ilmu, ngurus dua-duanya perlu ilmu. Hanya orang bertakwa yang dikasih ilmu luar biasa. Quran surat 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan heran kalau orang ulama terhebat-hebat, umur masih belasan tahun dan menulis kitab, sudah menjadi fatwa dan sebagainya. Oke? Jangan mimpi kita punya inspirasi tinggi dalam ngomongin takwa. Bagusnya takwa. Berikutnya apa? Di samping kita butuh amal diterima, dikasih ilmu, setiap kita merindukan setiap problem ada jalan keluar, merindukan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu semua orang dijawab hanya dengan bertakwa kita akan selalu dapatkan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang bertakwa kepada Allah maka akan selalu berjalan terus setiap problem dan dikasih rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Jangan berharap membangun masjid, membangun rumah, membangun bisnis hanya dari harapan yang terduga dari kita, gak mampu kita. Percaya nanti lebih dari diadarkan masjid kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
mimpian yang besar, ada prioritas di sini, ada pendidikan dan sebagainya. Juga jangan dirancang dari mana, dari Allah, langsung dijawab. Ya, bagusnya takwanya semuanya. Berikutnya Pak, dimudahkan segala urusan. At-Tolaq ayat 4. Diberkatkan hidupnya. Al-A'raf surat 96. Dihapus dan lipat gandakan pahala. At-Tolaq ayat 5. Dan ujungnya orang yang bertakwa mati masuk surga. Di buku saya pertama, Rahasia Tanpa Batas, balasan bertakwa lebih dari 28. Sekarang itu 8 saja saya bisa ulangi. Orang bertakwa diterima amal dan ibadahnya. Orang bertakwa dikasih ilmu luar biasa. Orang bertakwa diberi jalan lurus dan problem. Orang bertakwa diberi rezeki yang tidak sangka-sangka. Orang bertakwa dimudahkan segala urusannya. Orang bertakwa diberkahkan hidupnya. Orang bertakwa diampuni dosa lipat gandakan pahala. Orang bertakwa mati masuk surga. 8 saja dunia akhirat. Jadi kita jangan bodoh gitu dikasih oleh Allah SWT jalan gerbang harta karun, kita biarkan saja. Nah, solusinya. Lalu bagaimana kita merebut keberkahan Ramadan? Yang di buku saya pertama, mujahadah. Apa mujahadahnya? Sungguh-sungguh. Buktinya sungguh-sungguh apa? Dengan 5 siap. Pertama, al-idad al-fikr, siap ilmu. Ini Bapak lagi dibakar semangatnya, ilmunya ditambah. Yang kedua, al-idad al-ruh, siap hati. Karena puasa bukan sekedar menahan apa dan dahaga, tapi menahan perbuatan sia-sia, tidak berkata jorok, tidak bohong, siap hati. Yang ketiga, al-idad al-jasad, siap fisik. Gak mungkin kita seperti hari biasa, kita lebih sehat. Kenapa? Malam yang kita ibadah merebut kemuliaan Ramadan, siang bekerja seperti biasa. Bagaimana 10 juz sehari, baru 2 lembar udah muak begitu, darah rendah itu udah ketahuan. Ya. Rasul itu kalau sholat supaya sampai kakinya bengkak, nah kita kalau sholat sudah bengkak, asal murah, cocok. Rasulullah saya ke dokter. Ini saya alhamdulillah nih hari ini ada Mas Suir dari pagi Pak saya. Ini yang keempat. Besok subuh udah berangkat lagi. Ini yang keempat. Jaraknya jauh-jauh. Tadi yang kedua itu di Grand Wisata. Begitu kita langsung sunter Pak. Sunter sini Pak. Ini bukanya gerak cepat Pak. Nah, kalau model buka yang harus gorengan dulu, harus nggak jadi ke sini Pak. Dijamin itu Pak. Harus tegas. Contohnya Pak. Perang-perang besar digunakan di bulan Ramadan. Perang Badar bulan Ramadan, penaklukan kota Mekah, perang Tartar, penakluk perang Salib, semua bulan Ramadan. Kita bulan Ramadan jalannya kayak pengantin. Bagus. Al-idad ada. Berikutnya Bang, al-idad amal. Tadi itu yang aja Pak DKM. Bagusin harta. Karena Ramadan sedekah yang Rasul seperti angin sedekahnya. Rasul ada sedekah, tapi lebih kencang di bulan Ramadan karena pahalanya luar biasa. Berlomba, mungkin ada masjid, ada kebaikan lain, memberi buka dan sebagainya. Ayo di bulan Ramadan, kuat-kuatan. Ya, kalau di sini masih sudah meluap, ke Anhal masih banyak, Pak. 500 satu itu masih berapa? Ya, kalau di Dabro udah cukup nih, loper aja di Anhal, nggak usah khawatir. Jadi nggak usah ketakutan nggak nampung gitu ya. Tapi kalau masih banyak, sini aja dulu, biar ngejar Anhal, biar punya tren sama gitu kan. Itu apa? Yang kelima, al-idad al-amal, siap program. Dari bangun subuh sampai tidur lagi. Apa programnya selesai? Tanpa program bakal kita tertipu. Ini yang pertama, mujahadah. Yang kedua, muahadah. Janji seperti dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ayat yang Ramadan apa? Janji selama sebulan kita mengerjakan apa? Satu, misalkan selama Ramadan saya akan sholat 5 waktu berjamaah. Selama Ramadan saya akan baca Quran setahun 1 juz. Selama Ramadan saya akan baca terjemahan Quran dan sebagainya. Selama Ramadan sedekah saya misalkan 10% dari gaji saya, misal. Harus jadi. Nggak ada janji nggak bakal. Nah, agar janji tertepati, berikutnya yang ketiga, mu'aqobah. Mu'aqobah itu memberi sanksi kalau kita melanggar janji. Bapak janji saya 1 juz, lalu karena rapat nggak baca juz, besoknya 2 juz. Itu dicontohkan Umar. Ketika Umar terlambat sholat asar, dia merasa salah mengurus kebun korma terlambat sholat asar, kebun korma disedekahkan. Itu apa Pak? Jadi kalau Bapak punya mobil baru, telat terawih dulu, udah kasih ke arah lain mobilnya. Di mu'aqobah. Setelah mu'aqobah, bermuraqabah, merasa diawasi, taat kita dilihat orang lalu tetap taat, menjaga maksiat dilihat orang tetap menjaga maksiat kalau di kamar sendiri. Dan terakhir, muhasabah.
selalu introspeksi diri, mau tidur, evaluasi apa yang dikerjakan belum, besok begitu. Puncaknya di 10 hari terakhir itikaf tadi. Mari gunakan untuk muhasabah. Kenapa? Karena muhasabah membuat kita sadar. Kenapa perlu kita sadar? Agar kita bisa bergerak. Orang tidak bisa bergerak tanpa tahu, Pak. Orang bisa bergerak karena sadar. Untuk bisa sadar harus banyak self-talk, bicara dengan diri, muhasabah. Kita kalau sedang meninggal apa yang akan temani dan sebagainya. Kalau Ramadan terakhir apa yang kita lakukan dan sebagainya. Mudah-mudahan yang sedikit ini menginspirasi buat kita semua terus semangat rebut kemudian Ramadan dengan pertama mujahadah, menjadi dia 5 siap tadi, siap ilmu, siap hati, siap fisik. Yang udah agak sedikit gangguan lambungnya bawa ke dokter. Yang sudah mulai muak-muak berarti darah rendah, udah disuntik aja asal jangan suntik mati ya. Terus kita jangan dibiarkan tubuh ini kan. Kemudian apalagi siap mal, terus siap action programnya, jangan lupa. Dan kedua, bikin program sebulan jadinya apa kepada selama Ramadan. Terus kemudian bikin akobah, harus berani selalu diawasi dan jangan lupa terus introspeksi diri. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita bisa menyambut Ramadan yang maksimal dan Ramadan kita mendapat gelar muttaqin yang insya Allah akan mendapatkan kunci sukses tanpa batas dunia dan akhirat. Lebih dan kurangnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.